seorang itu kalau melakukan kesalahan, pasti sunatullah tidak tenang. Mau dia dilihat, diketahui banyak orang, atau tak dijumpai, tahu orang tak ngelihat, pasti dia tidak tenang. Oke. Nah, itu dimensi paling nomor satu. Jadi jangan coba-coba gadaikan ketenangan kita untuk kesenangan. Kayak gitu. Jangan coba-coba gadaikan ketenangan untuk kesenangan. Nah, misalkan nih, dari usaha ini, rasa-rasanya udah cukup dapat 100 juta sebulan. Udah bisa buat makan. Nah, maka harus diikatkan tuh, Bang Rahman, Kang Hafiz. 100 juta sebulan tuh udah cukup dah untuk misalkan menafkahi istri. Makanya paling penting tuh tentukan lo batas cukup sama keluarga. Yang kamu 50 juta cukup dah yang. Oke, 50 juta ini buat keluarga ya. Oke, kunci itu. Lalu kuncian yang kedua adalah kalau coba ya, coba kalau kita ngerjain sesuatu tuh bukan untuk kita, buat orang, maka tidak ada urusan kita, tidak ada hubungannya, tidak enakan. Manusia tuh akan tidak nyamanan kalau ngerasa itu tuh untuk personal dia gitu ya. Nah, itulah kenapa betul Allah sebutkan pertumbuhan tuh di zona berbagi, di zona sedekah, yurbi sedekah. Misalkan ada 100 juta. Nah, maka apa yang membuat saya lentur, dinamis, agile bergeraknya? Karena fase berikutnya kerjaan-kerjaan tuh saya sudah katakan it's for, ini udah bukan lagi buat saya. Ini buat agama Allah, ini buat dakwah. Nah, sehingga tetap energinya berusaha, kalaupun dapat alhamdulillah, tak dapat tak kecewa. Nah, dan tetap tenang gitu loh kawan-kawan. Oke, jadi unsur nomor satu tenang. Antum lihat. Nah, terus kami baru mulai gimana Ustadz yang hari ini kerja. Selama kawan-kawan bekerja sesuai dengan akad, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kerja, jam kerja, jam istirahat, istirahat, jujur, tidak mungkin Allah tuh tanamkan kebimbangan kayak gitu. Nah, adapun orang, kalaupun sudah dapat tenang, apa udah kelar? Belum. Karena itu baru sampai level personal, soleh. Level berikutnya untuk jadi muslim, itulah punya kebermanfaatan. Nah, dia tenang, tapi kayak dia seorang, tetangganya kelaparan, kena dia. Itulah sholat dan zakat. Sholat tuh tenang, zakat tuh manfaat. Zakat tuh peduli. Dia di masa kaya dah. Punya kebermanfaat, punya ketenangan. Rere udah tenang, ini tenang semua. Tapi kalau sebelahnya masih masalah, tetangga yang kelaparan, belum tuntas PR kita, Mas. Kuat dan manfaat, tenang dan bermanfaat. Itu rumusnya. Perintahnya maka tidak boleh pisah. Salat dan zakat. Salat menghadirkan ketenangan, Allah bayar dengan rezeki, dapat rezeki geser dengan zakat. Maka ada satu ayat yang surah Taubah ayat 69. Ini host, bolehkah saya berganti membagikan layaran surah At-Taubah. Nah, ya. Keadaan kaum munafik dan musyrik seperti orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Mereka lebih kuat daripada kamu. Kan tiap pagi burn loh, gitu. Dan lebih banyak hartanya dan anak-anaknya. Kan? Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagian, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkan. Mereka itulah sia-sia amalannya di dunia, dan di akhirat mereka itu orang-orang yang rugi. Jadi tak ada hubungannya kita banyak anak, banyak harta, kuat punya kekuasaan, ya kan? Surah 9 ayat 69. Oh, 69, ya kan? Nah, selama kawan-kawan
Dan gini, Allah dari 68 dulu. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki. Orang-orang munafik nih dia Islam beriman enggak kira-kira? Islam enggak? Islam. Dia Allah bukan mengancam orang kafir, orang-orang munafik. Siapa munafik ini? Orang yang mulutnya mengatakan iya, tapi hatinya mengatakan tidak. Kalau fasik, mulutnya iya, hatinya tidak melaksanakan, tapi tidak bantah gitu loh. Fasik. Dia tahu benar sih sholat tuh bagus, nah, tapi tak lakukan. Tapi kalau orang munafik tadi, isi benar sholat di belakang mana, sholat tuh enggak lah, enggak kayak gitu. Itu munafik. Oke. Laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir neraka dan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka bagi mereka, Allah mereka dan mereka dapat yang azab. Nah, seperti siapa orang-orang di laknat ini diancam Allah? Orang-orang sebelum ente kata Allah. Mereka lebih kuat daripada ente lagi. Maksudnya lebih kuat orang-orang zaman dulu itu fisiknya dahsyat, umurnya panjang-panjang, lebih banyak harta dan anak-anaknya. Mereka telah menikmati bagiannya. Nah, dan kamu telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagian. Nah, maka kata mindset tentang harta, mindset tentang anak, mindset tentang jabatan ini kan jelas nih, harta, tahta, ya kan? Itu harus kita definisikan ulang di kepala kita. Sudah begitu banyak ayat ancaman, bahkan di di ayat yang lain dia pengen nebus dunia dengan anak-anaknya, satu dunia mau dikasih tidak dijebolkan Allah. Nah, maka apa PR-nya? Harus mendefinisikan ulang. Nah, jangan-jangan definisi yang salah di kepala kita tadi itu yang membuat kita tidak tenang dalam memiliki harta, dalam menjemput harta. Harta itu sudah Allah titipkan, sudah Allah janjikan, sudah Allah tetapkan. Tapi gara-gara definisi yang salah di kepala kita tentang harta, harta itu mau kita nikmati semuanya, harta itu sebenarnya adalah padahal alat untuk ibadah. Nah, itu yang salah dengan cara kita menjemput harta tadi. Caranya batil, caranya korupsi, caranya rampok, caranya tidak tidak dengan kaidah jam kerjanya, siang jadi siang, malam jadi siang. Nah, itu yang salah. Nah, itu pasti balik-balik lagi kalau semua dikerjakan tanpa sesuai dengan SOP, pasti yang dicabut ketenangan. Nah, selesai ke? Kalaupun SOP sudah benar, selesai ke setannya belum. Setan apa kira-kira? Hakim udah kaya, tenang dah hidupnya. Anak-anak udah pabrik kebeli, penjual lancar. Setan apa ganggu lagi? Hah? Kan kita bicara harta tadi. Ini antum udah kerja keras, pintar. Hidup antum udah tenang, damai. Asetnya di mana-mana. Bisnisnya oke semua. Lalu apakah itu sudah jelas? Itu. Apakah itu sudah buat kawan-kawan cukup? Nah, setan malah sudah lewat. Setan apa kira-kira gangguan? Al-Baqarah 268 juga. 268. Jadi kikir ya. Iya. Kenapa? Setan Iya. pelit, kedekut tak mampus. Setan pelit. Ada ini saya diceritakan langsung ustadznya. Ustadz ini pernah mendatangi salah satu miliarder atau triliuner lah di Indonesia. Pak, zakat Bapak sekian. Lalu kata orang tuh, ya 2,5% dari 1 triliun saja berapa tuh kira-kira? 1 triliun 1.000 miliar kan? Berarti 2,5% berapa? 2 miliar. Lah kalau dia punya 10 triliun berarti 200 miliar zakatnya. Betul kan? Didatangi sama Ustadz, Ustadz ini bayar Ustadz zakat Pak, zakat Bapak sekian. Dia ngundang ceramah. Lalu akhirnya ngomong-ngomong tentang zakat. Berapa kekayaan Bapak? Sekian, sekian, sekian. 200 miliar. Dinego. Boleh nggak Ustadz di bawah ini ya? Dinego zakatnya. Mana boleh Pak, ini ketetapan Allah. Iya. Akhirnya Pak segera tuntaskan. Kalau ingat prinsipnya, harta itu punya Allah, titipan Allah.
Kalau kita tidak menjalankan SOP-nya, dia akan ambil paksa dengan caranya dia. Tidak dibayar kan tuh, udah seminggu 2 minggu pun tidak sampai beberapa waktu setelah itu tidak juga dieksekusinya. Allah ambil paksa. Apa yang dibuat tambang, tambang apa kah? Akhirnya jadi meletus, jadi lalapindo berantas. Nah, ngerti nanti kan? Itu awal sejarah. Saya ketemu Ustaz di sini. Nah, itu awal sejarah itu. Ya, terlepas dari kajian teknis, tapi kajian fundamentalnya demikian. Nah, jadi setan malas sudah kalah. Setan berikutnya setan pelit. Karena setan bilang, janganlah. Setan menjanjikan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat keji. Kikir itu keji. Nah, ya kan. Berarti bicara kikir itu bicara rasio, bukan berbicara nominal. Ya kan? Ya, 250 miliar besar bagi orang yang punya kekayaan 100 miliar. Ser, 50 juta besar bagi orang punya kekayaan 100 juta. Tapi bagi orang yang punya kekayaan 10 triliun, mereka aja waktu 40 miliar itu. Nah, beda-beda. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu sebenarnya ujian sedekah itu, ujian berbagi itu, bukan saat miskin. Begaji 5.000, 10.000, 1.000 biasa. Saat lagi kaya. 5 juta, 220 juta, enak gini. Itu guru saya bilang, kan guru saya kan bolak-balik. Jadi Abah Irfan ini saya ceritakan tuh. Artinya bicara kerja keras, Abah tuh udah lewat dah. Pagi sampai sore, Sen. Kerja. Pagi sampai jam-jam 1 jam 2 tuh kerja di kantoran. Jam 2 sampai jam 6 pagi. Sampai sore. Dia pergi ke perbatasan Malaysia. Kerja di sana. Sampai tengah malam. Nanti jam 12 malam balik ke Pontianak. Nah, begitulah banyak duit, banyak duit, banyak duit, banyak duit, banyak duit, banyak duit. Sampai Allah tegur kan? Apa Allah tegur? Kan uang tuh dikasihkan kepada istri, pegang ya sayang ya. Dapat kabar adiknya kecelakaan, butuh. Jadi apa yang dikumpulkan dalam bertahun-tahun tuh habis hanya untuk biayakan adik. Ya, gitu cara Allah kerjakan itu. Adik ipar, ya kan, adik kecelakaan. Adik ipar pun akhirnya sisa berapa sayang duit kita? Sisa 20 juta bah. Nah lah, sini kita dagang sama Allah ya lah. Nah, sejak itu tuh dia putuskan berhenti kerja bodoh macam ini bolak-balik. Jadi kalau bicara kerja keras sudah lewat dia kerja kerasnya. Nah, 20 juta telah dicoba mainkan sama Allah. Nah, dagang sama Allah. Pergi dia ke toko buku, toko buku, mana sini biar abang yang dagangkan. Pergi ke pasar, ada toko, bukan toko muslim gitu ya. Setiap ada dia tes loh nih. Waktu itu dia tes 1 juta pertama tidak salah. Oke, juta pertamanya ada orang beli sarung, dicegat ya. Kan ini aneh kan amalannya. Tidak kenal langsung tiba-tiba bayarkan ke kasir gitu. Udah bang, tenang bang. Nah gitulah dah. Benar, dari 1 juta itu habiskan orang belanja sarung, beli mukena, beli baju koko dibelanjakan. Tak lama kemudian atas izin Allah dapat kerjaan di apa namanya? Sisa yang 20 juta nih, sisa yang sekian juta ini digunakan lagi. Gunanya untuk apa? Dibelikanlah 1 juta buat sedekah, berapa juta digunakan tuh untuk beli ikat pinggang, sepatu, untuk alat-alat perlengkapan karyawan kantor. Dibawa dagangannya. Tadi cara kerjanya gila ke hutan. Nah ini dagang balik ke retail. Nah begitu dagang yang mulai dagang. Jadi udah dibayar dengan sedekah DP-nya ke Allah. Terus dagang ke kantor. Dagang ke kantor ini laku. Kata Allah tuh udah sampai seminggu. Sepatu pantopel, ikat pinggang yang mengkilat. Hampir untungnya. Persis untungnya 10 juta. 10%, 10 lipat daripada sedekah kan. Nah di situ untungnya dia ngerti pola. Coba lagi 10 juta nih, kita mainkan lagi ke Allah. 10 juta digesernya, datangi kalau tadi pertama untuk orang jajan, ini kebetulan cari saudara-saudara yang tua-tua, yang apa namanya, doa apa.
datangi sejuta, 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 sejuta. Nah, mulai naik lagi. Pukulan kedua dapat proyek pengukuran. Tapi jalurnya betul, nggak kayak tadi bolak-balik ke luar ke yang akhir proyek kedua nih dapat untung 100 juta. Lagi cerita. Naik itu naiknya kuantum 10 100. Nah, begitu 100 dengan saya mulai bisik, masa masih 100 nih? Lumayan ya duit 100 juta nih. Gitu. Tapi enggak, dibilang. Akhirnya, nah itulah titik baliknya 100 juta ini digunakan untuk berangkatkan haji orang. Nah, maka saya tanya, bah, apa momen abah, Kak? Apa titik balik abah dikaikan Allah? Mengajikan orang. Yang dihajikan tuh mama sama mertua. Nah, habis itu tuh kuantum miliaran tuh datang ke proyek. Nah, dan untungnya ketika pola itu datang, dia di kondisi sadar. Di kondisi sadar, ini titipan, ini permainan, dan harus harus paham dengan jangan tidak boleh berubah aturan mainnya gitu lah ceritanya. Sampailah yang saya pernah tahu, abah tuh punya cash ratusan miliar, terus begitu cash ratusan miliar dikumpulkan keluarganya, dah tidak usah kerja gaji ya ente, biar abah gaji tiap bulan. Nah, dan itu yang terjadi, ya kan ratusan miliar tuh, dan puncaknya dibagikan lagi semua, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasihkan apa. Dari malas untuk sampai menjadi produktif. Nah, ini kan berarti babnya belajar cari duit dengan cara yang benar. Setan malas. Inilah bab sholat. Dari produktif menjadi manfaat. Nah, di sini setan pelit. Dari manfaat sampai di level yang tertinggi, belajar ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Tidak ngerasa punya dia. Bagaimana kita buang angin. Pernah tidak itu ngerasa punya kita? Lepaskan ya. Atau BAB. Tidak merasa punya kita. Nah, kenapa sampai levelnya ikhlas? Karena di ikhlas inilah level di mana kita bisa jumpa sama Allah. Level surah 26 ayat 89. Level kolbun salim. Nah, tidak bisa orang tuh dari malas langsung ke ikhlas. Nggak bisa. Saya sih saya sih ikhlas ya Ustadz dengan kehidupan saya empret itu malas, bukan ikhlas. Heeh. Dia harus ditolak dulu untuk dapatkan calon istri. Nah, mana bisa seikhlas ya, Kiai? Kalau sekarang nih belum berbini, mana bisa? Itu loh, tolak loh dia. Sekali, dua kali, tiga kali, ya, baru produktif punya istri. Oke, nah, gitu steppingnya teman-teman. Nah, maka jangan salah rangkaiannya. Nah, tentu kan maka tadi itu, ayo yang kena tolak, tahu yang tidak. Ya kan? Nah, tahapnya itu gini, maka teman-teman nih Bang Hakim, Bang Rahman, Bang Hafiz yang sudah selesai dari setan malas menjadi zona produktif harus sadar, do not stop, karena pesan Allah bukan sampai di level produktif saja. Antum produktif itu kan berarti dua. Jadi dia merasa tenang karena cukup. Nah, level berikutnya harus naik, ngupgrade menjadi manfaat. Manfaat tuh itulah amal soleh. Itulah punya kebermanfaatan, punya dedikasi buat orang lain. Hidupnya udah mulai mikirkan orang. Hidup mikirkan orang tuh gini loh. Kalau dalam bisnis itu masih ada. Kita benar mikirkan orang. Tapi dalam rangka punya kebermanfaatan cuan untuk keuntungan untuk kita. Ya. Tapi mikirkan orang dalam rangka untuk mendapatkan apa namanya keuntungan akhirat. Nah itu yang disebut amal soleh, kon. Oke. Jadi teman-teman yang hari ini lihat antum di posisi mana? Di posisi malas ke, produktif ke, manfaat ke, atau sudah sampai di puncak ikhlas dan tidak pernah sejarahnya langsung lompat ya dari malas ke ikhlas.
Dia isi kelas ya bang dengan ketetapan Allah payan apa ada ente tidak gerak nak ngapa-ngapa maka gimana mau dapatkan dia yang sudah produktif hari ini, yang sudah dapatkan rezeki hari ini, yang sudah banyak dapatkan kenikmatan hari ini, maka jangan lalai, jangan lalai, jangan lengah karena udah Allah udah kasih tahu orang yang lebih kuat daripada antum, punya banyak harta, dia rugi, tidak dapat apa-apa. Nah, jadi naik terus visi hidupnya, sehingga kita tidak muter-muter. Padahal, contoh misalkan, hakim di kondisi sekarang tuh udah cukup dah. Usilkan untuk hidup 10 tahun pun udah cukup hidup duitnya. Bisnisnya misalkan. Amin Allahumma amin. Ternyata gara-gara hakim tak punya visi, tak punya ngelihat ada fokus kebermanfaatan, masih muter-muter. Kan sayang. Padahal untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan udah cukup. Kayak saya bilang tuh ada teman saya habis jualan tools di Bandung dapat untung sekian belas miliar. Itu kalau dia bikin kos-kosan 15 miliar itu bisa mungkin 50 kamar, satu kamar 2 juta, udah 100 juta. Diputarkan ke kripto. Bikin kripto tumbang, habis tumbang, ujung-ujungnya cerai sama istri. Nah, habis cerai sama istri, cukup akhirnya pindah ke kota, keluar kotanya, hanya bermodalkan baju kaos sehelai. Cobalah lihat, bertahun-tahun tuh, setahun. Mungkin 5 sampai 7 tahun dia bangun aset digital tadi itu sampai dijual 15 miliar. Dan teman-teman mesti kenal orang ini. Cuman banyak yang tidak tahu dia ternyata sudah sampai level itu. Nah, siapa ya? Nah, kenapa? Karena dia sudah over produktivitas. Dia lupa masuk ke zona manfaat. Ya kata kuncinya. Kalau iya kan, kalau sebenarnya peristiwa itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau dia sadarnya nanti, habislah dia. Maka dia seperti surah 18 ayat 103. Orang-orang yang merasa dirinya telah berbuat banyak kebaikan di muka bumi. Siapakah orang paling merugi di akhirat? Kata Allah, mau aku kasih tahu orang yang paling merugi perbuatannya. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Nah, begitu. Jadi ibaratkan zona ikhlas tuh sampai di level kayak tadi malam saya mau makan bakso cuanki. Berarti kan yang disiapkan bukan hanya Indomie ya, bukan hanya bulatannya. Ada kuahnya, ada kecapnya. Nah, kuahnya tuh dari zona malas, belajar, bertindak, berkarya. Masuk baksonya zona produktif. Masuk cabai kecapnya zona manfaat. Sampai level yang tertinggi ikhlas jadi satu mangkok enak. Itu analogi. Kalau hanya muter-muter di situ ya, hati-hati. Itulah saya ngelihat. Nah, indikatornya pilihannya dua aja. Kalaupun ada teman anda nggak bangkrut, Ustadz aman-aman saja. Coba tanya deh, tenang nggak hidupnya? Gitu indikatornya. Tenang nggak? Nah, maka sebagaimana benang tuh ada manfaatnya, kita juga harus ada manfaatnya. Kalau tak tenang, tak ada manfaatnya, pasti kita sedang merancang atau melewati hari-hari dengan cara dan gaya yang salah. Sarannya adalah berhenti sejenak. Nah, orang tuh kadang langsung mau naik instan. Kira-kira apa Kiai yang saya kerjakan Kiai? Biarlah Quran yang mendirect antum. Berarti Allah yang mendirect. Allah yang paling tahu kenapa dia rekrut antum di muka bumi ini. Allah yang paling tahu kenapa Dimas ada, Seni ada, Wahid ada. Nah, ya kan? Sekarang ngurus 7 santri ini senang nggak ente? Hah? Iya kan? Kan dulu ngurus kok ente galak gitu. Senang nggak? Ada seperti ada apa lagi ya? Apa lagi ya? Masih makan santri ya? Itu yang saya rasakan tuh. Saya pribadi ngerasakan itu. Ada ini. Jadi otak saya gini sekarang. Ini mau saya bantu jadikan apa ya? Ini apa ya? Ini harus bidang apa ya? Ini apa ya? Nah, kayak gitu jadi ya. Dan ya kan? Itu Dimas kerasa gitu enggak, Mas? Zainal ngapa ya? Ini ngapa ya? Beda dulu hanya sekedar jadi upline.
Itu hanya mikirkan kita. Tapi kalau itu tuh, ini jadi apa ya? Anak ini harus jadi punya karya apa ya? Nah, itu tuh seperti energi yang membuat kita ada habis-habisnya. Nah, gitu kawan-kawan. Ya, jadi balik lagi di surat Taubah ayat 69 tadi, Allah sudah sebutkan orang-orang yang rugi sebelum hidup di kita ini adalah orang yang paling kuat, orang yang banyak harta dan anak-anaknya, tapi mereka semua itu tidak menjalankan apa yang Tuhannya inginkan. Nah, apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka? Kaum Nuh, kaum Ad, Samud, Ibrahim, penduduk Madian, negeri-negeri yang telah dimusnahkan Allah. Nah, gitu lah deh. Kalau dulu Allah turunkan azab musnah. Nah, kalau sekarang Allah kasih satu-satu tuh azab. Apa yang paling nampak? Jabut ketenangan. Apa yang paling nampak? Jabut ketenangan macam-macam wujud masalahnya. Bisnisnya bermasalah, rumah tangganya bermasalah, ya kan? Kesehatan dan sebagainya. Nah, maka balikkan lagi sebagaimana benang semalam kita urut. Kalau hari ini kita menjalani hidup jauh dari kata-kata tenang, jauh dari kata-kata apa namanya kebermanfaatan, pasti ada rutinitas yang salah. Nah itu yang ya saya ngerasakan tidak ada apa gitu besok mau kemana, kerja kenapa, keliling. Jadi dan hidupnya tidak monoton kan. Bis ini besok ke Semarang, bis Semarang balik, bis itu ke Jogja ada acara, bis Jogja umroh. Iya, inilah hidup. Jadi nikmati hidup ini, tidak ada beban lagi. Nah, harusnya kita udah sampai ke level gitu. Allah tidak ciptakan kita hanya untuk kerja dapat duit, kerja dapat duit. Monoton kali hidup kita. Capek ngurusin Allah harta ciptakan dunia, kita. Kiai. Capek. Ya. Biarlah. Jadi Tapi mendingan bukan berarti, dapat lepas. uh, bukan berarti, ini loh, ini dua hal yang berbeda. Ada orang capek kiai dengan urusan dunia. Nanti akhir malas tak ngapa-ngapain. Yang benar, taklukkan dunianya. Taklukkan dunianya. Bisa kok. Nah, jadi apa yang saya jalani hari ini adalah kehidupan yang sudah pernah saya bayangkan 10 tahun yang lalu. Enak ya. Bisa jalan-jalan, bisa cerita-cerita, makan kerjaannya, temu yang lucu-lucu. Ya kan? Nah gitu kawan-kawan. Insya Allah teman-teman juga bisa. Nah maka satu yang harus diberesi, yang harus dirapikan dulu, yang harus niat dulu dibereskan. Pegang kuat ketenangan dan kebermanfaatan. Nah itu loh dikunci. Nah, nah kita kalau masih di benak kita ngejarnya tadi itu kekayaan. Nah itu di luar fitrah. Padahal di balik ketenangan ada bayaran kebermanfaatan, ada kekayaan. Ada kekayaan yang dihantarkan Allah, ada kekayaan yang kita kejar. Capek lah itu aja. Nah yang benar tuh kekayaan dihantarkan Allah. Kalaulah berbuat karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Nah itu. Itulah. Nah, jadi dua dimensi. Dimensi pertama, dia tak boleh ngerasa dia yang paling berbuat, paling berbagi, paling bermanfaat. Dan dia juga tak boleh merasa ketika dia dihujat. Nah, gitu loh. Dia tak boleh merasa karena berbuat, dan dia tak boleh merasa juga. Jadi tetap steady kan. Dia tidak merasa berbuat, tapi lemah ketika dihujat tadi itu. Lepas lagi lah, berarti tidak ikhlas. Masih berharap penilaian manusia. Jadi cara ngukur ikhlas tuh mas di situ. Dia tetap berbuat, walaupun tetap dihujat. Karena dia tidak sibuk dengan penilaian orang. Sibuknya dengan penilaian Allah. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, Kiai. Kiai.